Selamat datang kembali semuanya. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Devangga. Nah, hari ini saya akan membahas tentang Vehicle Routing Problem atau yang disingkat VRP. Nah, dalam presentasi ini, saya akan mengeksplorasi berbagai aspek dari VRP, mulai dari definisi masalah hingga metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Dengan memahami masalah ini, kita dapat menentukan cara untuk mengoptimalkan rute pengiriman dan peningkatan efisien dalam logistik. Nah, di slide ini kita akan membahas pengantar masalah VRP. Apa itu Vehicle Routing Problem atau VRP? VRP adalah masalah optimasi yang berfokus pada perencanaan rute pengiriman untuk armada kendaraan dalam konteks logistik. Nah, VRP memiliki peran yang sangat krusial karena dapat mempengaruhi efisien pengiriman barang secara langsung. Mengapa VRP itu penting? Nah, dengan pengoptimalan rute, kita dapat meminimalkan biaya pengiriman yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selain itu, optimasi ini juga berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan, karena barang dapat sampai tepat waktu sesuai dengan jendela pengiriman yang telah ditetapkan. Nah, dengan pemahaman berdasarkan tentang VRP ini, kita akan melanjutkan ke analisis lebih dalam mengenai kasus yang akan kita bahas. Nah, di sini kita bisa lihat tabel yang memberikan rincian lebih lanjut tentang masing-masing pelanggan, termasuk permintaan barang, lokasi, dan waktu penerimaan pelanggan. Nah, sekarang kita memiliki 8 pelanggan yang perlu dilayani, yaitu pelanggan A hingga H. Setiap pelanggan memiliki permintaan barang bervariasi antara 20 hingga 90. Nah, penting untuk dicatat bahwa total permintaan dari semua pelanggan harus dipenuhi tanpa melebihi kapasitas truk yang tersedia. Di sini kita akan menggunakan ketiga truk, di mana masing-masing truk memiliki kapasitas maksimum 100 unit. Ini berarti bahwa setiap truk hanya dapat mengangkut barang hingga batas tersebut dalam satu perjalanan. Nah, lokasi depot kita berada di titik 0,0, yang menjadi titik awal dan akhir setiap rute pengiriman. Selain itu, setiap pelanggan juga memiliki batasan waktu penerimaan barang. Jika pengiriman melebihi waktu yang ditentukan, pelanggan tidak akan menerima barang tersebut. Nah, ini menambah kompleksitas dalam perencanaan rute kita. Nah, oke, sekarang kita akan bahas beberapa tantangan yang dihadapi dalam perencanaan rute untuk pengiriman barang kepada pelanggan. Nah, tantangan pertama adalah dalam perencanaan rute itu sendiri, merencanakan rute yang optimal memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai faktor, termasuk jarak, waktu, dan permintaan barang dengan kedelapan pelanggan yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, ini menentukan urutan kunjungan yang efisien dapat menjadi sangat rumit. Nah, tantangan kedua adalah memenuhi permintaan pelanggan tanpa melampaui kapasitas truk tersendiri. Nah, setiap truk hanya dapat mengangkut maksimum 100 barang. Jadi, kita harus memastikan bahwa rute yang direncanakan tidak hanya mengoptimalkan jarak tetapi juga dapat memenuhi semua permintaan tanpa melebihi kapasitas yang ditentukan. Jika tidak, kita beresiko mengecewakan pelanggan. Nah, karena barang yang tidak dapat dikirim. Tantangan yang ketiga adalah mematuhi waktu penerimaan pelanggan. Setiap pelanggan memiliki jeda waktu tertentu untuk menerima barang. Nah, jika pengiriman terlambat, pelanggan mungkin tidak dapat menerima barang tersebut, yang dapat berdampak negatif pada kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk merencanakan rute dengan memperhatikan batasan waktu tersebut. Nah, di slide ini kita akan membahas 3 metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan vehicle routing problem ini. Ketiga metode tersebut adalah metode Uncolony, metode algoritma greedy, metode branch and born. Mari kita lihat masing-masing metode secara mendalam. Nah, yang pertama, metode Uncolony. Metode Uncolony terinspirasi perilaku semut dalam mencari makanan. Metode ini melibatkan sekelompok semut yang secara kolektif menjelajahi rute yang berbeda dan meninggalkan jejak feromon.
Semakin baik suatu rute, semakin banyak jejak feromon yang ditinggalkan, dan semut akan cenderung mengikuti rute tersebut di iterasi berikutnya. Nah, kelebihan dari metode uncolony ini, kemampuannya untuk menemukan solusi optimal dalam masalah yang kompleks dan dinamis, serta adaptabilitasnya terhadap perubahan dalam permintaan. Nah, namun kekurangan metode uncolony ini, waktu eksekusinya yang lebih lama dibandingkan dengan metode lainnya, karena membutuhkan beberapa iterasi untuk menemukan solusi yang lebih baik. Kemudian, metode yang kedua adalah metode algoritma greedy. Metode ini bekerja dengan cara memilih solusi lokal terbaik di setiap langkah dalam konteks pengiriman. Algoritma greedy akan memilih pelanggan terdekat yang belum dilayani tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang. Kelebihan dari algoritma greedy ini adalah kecepatan dalam menghasilkan solusi. Metode ini mudah diimplementasikan dan memberikan hasil dengan cepat, yang sangat berguna dalam situasi yang mendesak. Namun kekurangan dari metode ini adalah tidak selalu memberikan solusi yang optimal, terutama dalam kasus yang kompleks seperti ini, di mana interaksi antar rute bisa mempengaruhi hasil akhir. Kemudian, metode yang ketiga adalah metode branch and bound. Metode ini yang sistematisnya untuk mengeksplorasi semua kemungkinan rute. Branch and bound akan membangun cabang dari setiap kemungkinan rute dan memangkas cabang yang tidak menjanjikan. Kelebihan dari metode ini adalah kemampuannya untuk menjamin bahwa solusi yang ditemukan adalah yang terbaik. Namun, kekurangan dari metode branch and bound ini, waktu eksekusinya yang lebih lama, terutama untuk masalah yang lebih besar, sehingga dapat menjadi tidak efektif atau tidak praktis. Nah, di slide ini kita akan membahas analisis dan hasil dari metode uncolony. Rute yang dihasilkan oleh metode ini adalah depot, menuju A, menuju B, menuju F, kemudian balik lagi ke depot. Nah, untuk detail rutenya, rute mulai dari depot yang terletak di koordinat 0,0. Kemudian pelanggan A yang berlokasi di 2,3 dilayani terlebih dahulu dengan mengambil 50 barang. Selanjutnya, truk menuju pelanggan B di titik koordinat 5,7 dan mengambil barang 30. Terakhir, pelanggan F di titik 7,9 dilayani dengan 20 barang. Setelah melayani semua pelanggan tersebut, truk kembali ke depot. Nah, di sini kenapa alasannya hanya satu rute? Dalam contoh ini, kita hanya menunjukkan satu rute untuk menyederhanakan analisis. Rute ini dihasilkan untuk satu truk yang efisien dalam melayani beberapa pelanggan. Metode uncolony ini menemukan urutan kunjungan yang optimal untuk satu truk, tanpa mempertimbangkan alokasi rute untuk truk lainnya. Hal ini memungkinkan algoritma fokus pengurangan total jarak tempuh dan pengoptimalan waktu pengiriman untuk rute tertentu. Nah, dengan permintaan total 100 barang dari pelanggan yang dilayani A, B, dan F, rute ini tidak melampaui kapasitas maksimum truk, sehingga cocok untuk dibahas dalam konteks VRP ini. Nah, dari analisis ini, rute ini dirancang untuk meminimalkan total jarak tempuh dengan mempertimbangkan urutan kunjungan berdasarkan jejak feromon yang ditinggalkan. Metode uncolony ini mampu mengadaptasi rute berdasarkan pengalaman yang didapat dari iterasi sebelumnya. Nah, dengan menggunakan metode ini, metode uncolony menyesuaikan rute berdasarkan interaksi antara rute yang ada dan kondisi pengiriman yang berubah, sehingga mampu menemukan solusi yang sangat efisien dalam konteks VRP ini. Nah, selanjutnya kita memiliki algoritma greedy. Dari algoritma ini, rute yang dihasilkan sebagai berikut. Detail rutenya adalah, nah, truk 1 memulai dari depot dan melayani pelanggan A dan B, kemudian F, kembali lagi ke depot. Total permintaan yang diangkut adalah 80 unit. Kemudian truk yang kedua mulai dari depot melayani pelanggan yang C, kemudian G, setelah itu kembali lagi ke depot
dengan total permintaan 70 unit. Truk yang ketiga hanya melayani pelanggan diet dengan total permintaan 60 unit. Nah, dari analisis metode ini, memilih pelanggan terdekat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Meskipun ini lebih cepat dalam mendapatkan rute, hasilnya mungkin tidak optimal karena pelanggan lainnya tidak terlayani dalam satu rute. Ini menunjukkan kekurangan dalam perencanaan jangka panjang. Nah, kemudian yang terakhir, kita akan membahas metode branch and bond. Nah, rute yang dihasilkan menggunakan metode ini adalah sebagai berikut. Detail rutenya, truk 1 mulai dari depot dan melayani pelanggan F terlebih dahulu, kemudian melayani B, kemudian kembali G, setelah itu balik lagi ke depot. Dengan total permintaan yang diangkut adalah 80 unit. Kemudian truk yang kedua melayani pelanggan E, kemudian A dengan total permintaan 90 unit. Kemudian truk yang ketiga hanya melewati ke D dengan total 60 unit. Nah, dari analisis metode branch and bond ini menjelajahi semua kemungkinan rute dan memangkas cabang yang tidak menjanjikan. Metode ini memberikan rute yang lebih optimal dengan mempertimbangkan kapasitas truk dan permintaan pelanggan secara keseluruhan, meskipun memerlukan waktu eksekusi yang lebih lama. Sekarang mari kita lihat tabel perbandingan kinerja yang memberikan informasi lebih rinci tentang hasil dari setiap metode yang telah kita analisis. Di sini kita dapat melihat beberapa metrik yang penting digunakan untuk membandingkan metode uncolony, algoritma greedy, dan branch and bond. Nah, mari kita analisis tabel ini, teman-teman. Dari tabel ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan, misalnya metode uncolony dan branch and bond memberikan total jarak tempuh yang lebih rendah dibandingkan dengan metode algoritma greedy. Nah, metode uncolony ini menempuh jarak 75 km, sementara branch and bond 70 km. Namun, satu hal yang perlu dicatat adalah greedy jauh lebih cepat dalam waktu eksekusi, dengan hanya membuktikan 0,5 detik untuk menghasilkan rute, dibandingkan dengan 3 detik untuk metode uncolony dan 20 detik untuk metode branch and bond. Nah, optimalitas juga menjadi pertimbangan penting di sini. Metode uncolony ini menunjukkan hasil yang baik, sementara metode greedy hanya mendapatkan nilai kurang baik. Sementara branch and bond di sisi lain memberikan hasil yang sangat baik dalam hal optimalitas, meskipun dengan eksekusi yang lama. Nah, yang terakhir, kita melihat kompleksitas masing-masing metode. Metode algoritma greedy adalah yang paling sederhana dengan kompleksitas rendah, sedangkan branch and bond memiliki kompleksitas yang tinggi. Ini mencerminkan kebutuhan untuk eksplorasi menyeluruh dalam mencari solusi optimal. Nah, di sini saya dapat simpulkan, dengan memahami perbandingan ini, kita dapat lebih baik dalam memilih metode yang tepat, sesuai dengan kebutuhan spesifik pengelolaan rute pengiriman. Dari semua analisis yang kita bahas, saya dapat menyimpulkan bahwa metode uncolony unggul dalam menghasilkan rute yang efisien dan optimal, meminimalkan jarak tempuh, dan mengoptimalkan waktu pengiriman, serta dapat beradaptasi dengan kondisi yang berubah menjadikan solusi yang baik untuk situasi kompleks. Di sisi lain, metode algoritma greedy cepat dan mudah diimplementasikan, namun menghasilkan rute yang mungkin tidak optimal dan dapat mengakibatkan beberapa pelanggan tidak terlayani dengan efisien. Nah, kemudian metode branch and bond menawarkan solusi optimal dengan menjelajahi semua kemungkinan rute, meskipun memerlukan waktu eksekusi yang lama untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penggunaan kapasitas truk dan pemenuhan permintaan pelanggan. Ketika kita memilih metode yang tepat, sangat penting untuk mempertimbangkan situasi spesifik. Jika salah satu adalah faktor penting, algoritma greedy dapat digunakan sebagai pilihan yang cepat. Namun, untuk hasil yang optimal, terutama dalam situasi yang kompleks, metode uncolony dan branch and bond lebih dianjurkan. Dengan memahami karakteristik masing-masing metode ini, kita dapat
membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan pengiriman barang. Hal ini akan berkontribusi pada efisien operasional dan kepuasan pelanggan. Nah, dengan demikian informasi yang telah saya sampaikan memberikan wawasan yang berguna tentang vehicle routing problem atau yang bisa disingkat VRP, metode yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengiriman. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.